Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan suatu tempat dari Korea Selatan yang bersiap menjalani aktivitas mereka. Dan kemudian mereka ini dikejutkan dengan kedatangan sebuah perahu nelayan yang tidak pernah merapat ke pelabuhan. Seorang nelayan bernama Choi mencoba menghubungi kapal tersebut melalui radio dan tidak mendapatkan respon apapun. Dan menyadari ada yang tidak beres, Choi dan rekan-rekannya bergegas menarik perahu ke dermaga untuk memeriksanya. Dan begitu mereka menaiki kapal, mereka malah menemukan darah menetes ke ruang penampungan ikan. Dan kemudian mereka semua terkejut ketika melihat mayat tergeletak di dalam perahu. Dan kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pemimpin yang bernama Kim. Dan saat itu dia bertemu dengan seorang saudara tertua gangsternya yang ternyata adalah Choi Musa. Geng Taijit sendiri adalah geng yang berfokus pada bisnis dan tidak menyukai kekerasan. Dan saat itu Kim meminjam ekskavator milik Choi untuk mengerjai teman-temannya. Dan korban pranknya itu adalah Hong yang akan segera menikah. Dan sebagai perayaan, dan Hong dikerjai dengan diikat ke ekskavator dan sesekali diangkat lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Dan tak lama kemudian Kim memberitahu pesta narkoboy sedang diadakan di salah satu lokasi bisnis mereka. Dan mengetahui hal ini, dia pun segera berangkat ke tempat kejadian. Dan saat mereka tiba di lokasi, sudah ada banyak petugas polisi. Dan mereka disambut kepala polisi yang bernama Jo. Dan setelah memberikan informasinya, Jo memutuskan tidak terlibat lagi karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Kim dan membiarkannya menangani masalah tersebut. Sementara Kim dan anak buahnya mewakili orang-orang yang berpesta dengan narkoboy, seorang pria muncul bersama anak buahnya. Dia itu adalah Lee Jung Son. Dan dia adalah pemimpin teratas dari organisasi Taiji. Dan dia dikenal karena bisnisnya yang menjual narkoboy. Setelah kejadian itu, dia berkumpul di sebuah warung makanan dan mereka ini membicarakan apa yang baru saja terjadi. Namun berbicara dengannya tidaklah mudah, di mana dia terkenal karena temperamentalnya. Kim dan Choi hanya bisa membiarkan Chung melampiaskan amarahnya, dan tidak lama kemudian pemimpin yang bernama Tuan Oh tiba di tempat tersebut. Tuan Oh kemudian meminta Chung untuk mengakhiri bisnis ilegalnya dan menjaga ketertiban dalam organisasi Taiji. Dan di tempat lain seorang pria bersantai di atap gedung, dan pria itu adalah Lee Min Suk. Dan dia ini adalah pemimpin salah satu gangster di kota Gangnam. Dan tiba-tiba datang anak buahnya yang pemuda meminjam perusahaan dan tidak dapat membayar utangnya. Dan Lee adalah seorang pemimpin gangster yang menjalankan bisnis
dan di sini mengendalikan di daerah Gangnam, dan dimana setiap orang yang berutang kepadanya harus membayar dengan cara apapun. Dan kemudian Lee serta anak buahnya dan pemuda itu bertemu dengan pemimpin gangster itu. Dan tanpa basa-basi lagi, Lee meminta imbalan atas pengabdiannya selama 10 tahun terakhir, dan dia harus meminta untuk diberi saham. 절대 광고 아니에요. Namun pemimpin itu pun menolak permintaan Lee karena Lee telah diberi perusahaan yang mengubahnya dari miskin menjadi kaya. Dan kecewa dengan penolakan tersebut, Lee pun membunuh pemimpin gangster tersebut. Dan tak lama kemudian, polisi menemukan pemimpin geng dan semua anak buahnya yang telah tewas. Dan ada juga seorang pemuda yang terlilit hutang yang digunakan sebagai pembunuhnya. Dan pemuda itu mengakui kalau dia itu adalah pengaku pembunuhan. Dan dia dipaksa untuk mengaku dan melunasi seluruh hutang-hutangnya. Dan di tempat lain, Kim datang dan mendatangi tempat tersebut meskipun seorang bos gangster Tuan Oh menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Dia senang berkebun di kebunnya sendiri, dan setelah itu dia pun membawa yang mewah dan indah di bangunannya. Lalu Tuan Oh ingin mengambil alih resort tersebut, namun Kim menolaknya dan dia mengira kalau resort tersebut milik geng Taiji dan tidak ingin memicu perselisihan di antara anggota geng tersebut. Dan resort tersebut juga masih terletak, dan di sini yang dapat menyebabkan perang antar geng. Dan kemudian dia menjelaskan kenapa dia ingin menyerahkan pengelolaan resort, dan alasannya karena dia ingin menikmati masa tuanya dengan tenang dan tidak ingin terlibat dalam urusan untuk memegang saham baru yang tidak lain adalah Lee. Di sisi lain, Lee terlihat sedang berada di apartemen bersama seorang wanita yang bernama Hun Sun. Dan sebelum Lee pergi, dia meninggalkan pesan tentang pembayaran bunga utangnya. Setelah meninggalkan apartemen, Lee kemudian kembali ke kantornya. Di sana dia bertemu dengan seorang anggota senior bernama Shin, dan Shin menceritakan kecurigaannya kepada Lee tentang kematian pemimpin mereka. Dan yang ternyata membuat Lee semakin mencurigakan karena dia sekarang telah menjadi pemegang saham kedua di resort Asta setelah pembunuhan tersebut. Ketika Kim berada di resort, Lee tiba-tiba datang dan meminta melihat sketsa, dan dia mengundangnya untuk minum di sebuah tempat di dekat pantai, dan dia meminta agar tidak terlibat langsung dalam pengelolaan yang salah karena di sini dia pun tercemar oleh narkoboy, dan jika dia tidak setuju, dia dapat menjual semua sahamnya. Meskipun melarang, dia pun menyetujui permintaan itu dan meninggalkan Kim. Keesokan harinya adalah pernikahan Hong, dan acaranya ini berjalan dengan baik. Situasi tiba-tiba berubah ketika dia muncul dan membuat keributan, dan dia tidak setuju dengan keputusan Tuan Oh untuk mengajaknya. Dan mereka hanya diam saja dan membiarkan Chung untuk pergi sendiri.
구조해라. Beberapa hari kemudian dia terlihat berbicara dengan keputusan dari pasar ikan, dan meskipun dia tidak setuju, mereka memilih untuk tidak menentang keputusan tersebut untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuan O. Dan di keesokan harinya, Lee kembali ke Sun untuk menagih hutangnya, dan Lee meminta Sun untuk melunasi pokok pinjaman, bukan hanya untuk bunganya. Dan karena dia tidak bisa membayar, Sun kembali dipaksa untuk mengikuti perintah Lee. Lee dan Sun kemudian pergi ke rumah Tuan O, dan dia tidak menyangka kedatangannya akan menghubunginya. Lee kemudian memaksa Sun untuk mengaku sebagai pelaku yang telah membunuh Tuan O, dan itu dilakukan untuk melunasi semua hutangnya. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Kim langsung pergi ke rumah sakit dan mendapati Tuan O yang sedang dirawat di ruang operasi. Dan tapi sayangnya usaha dokter tidak dapat menyelamatkan nyawa Tuan O. Dan dalam kemarahannya, Kim pergi ke kantor polisi dan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Kim tenang, dia pun memberitahunya bahwa Sun berhutang banyak uang kepada perusahaan, dan dia yakin bahwa Lee terlibat dalam kematian Tuan O, dan dia meminta Kim untuk bersabar dan bekerja sama untuk menangkap Lee. Keesokan harinya, dia pun menyelimuti pemakaman Tuan O, dan dia adalah bos gangster yang dicintai dan dihormati oleh semua anak buahnya. Dan setelah upacara pemakaman, Kim membahas situasi terkini dengan Chung dan Choi, dan dia pun memerintahnya untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Saat malam tiba, anak buah Lee yang sengaja masuki sebuah klub malam, disengaja dia pun mempersiapkan operasi penangkapannya. Dan jauh di tempat lain, Kim bertemu dengan Shin yang menunggu kedatangannya, dan Shin meminta bantuan Kim untuk membunuh Lee. Dan Kim dengan tegas menolak permintaan tersebut. Sementara itu, dia bertemu dengan anak buah Lee yang baru saja ditangkap, dan Hyung mencoba mendapatkan informasi dari anak buahnya tentang transaksi narkoboy. Dan di markas polisi, kepala Jo yang mendapati informasi pun langsung memerintahkan timnya untuk mengambil tindakan. Sementara itu, anak buah Lee pun terlihat tergesa-gesa mengisi bensin dan segera meninggalkan lokasi. Pasukan Lee kemudian memasuki pasar, membuat beberapa aturan strategi untuk memencar. Polisi langsung mengejar, dan pengejaran pun tak terelakkan. Akhirnya polisi ini berhasil menangkap anak buah Lee. Tapi ternyata polisi ini telah tertipu, dan tas yang dibawa anak buah Lee hanya berisikan teh dan kopi saja. Dan di sisi lain, ternyata obat-obatan tersebut telah diserahkan oleh orang lain di stasiun pengisian bahan bakar. Setelah mendengar kegagalan tersebut, Chung memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak.
Tetapi Choi nampaknya tetap diam dan tiba-tiba mengeluarkan pisau. Dan Choi memilih untuk tidak melawannya, dan di sini ternyata akhirnya perang terjadi. Jung yang tampaknya sedang sekarat menghubungi Kim dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Tetapi pada saat yang sama, sebuah mobil mendekat dan lampunya menyinari Kim dan juga Hyung. Dan Hyung kemudian berjalan ke mobil untuk memeriksa. Dan tiba-tiba mobil itu menabraknya, dan tanpa basa-basi lagi, anak buah Lee menikamnya dengan pisau. Dan tetapi Kim ini mencoba untuk melawannya. Saat anak buahnya hendak menyerang lagi, terdengar sirine polisi yang membuatnya langsung lari. Dan Kim tampak sangat lengah karena dia memang pusing. Tetapi untungnya mereka ini selamat dari tempat tersebut. Dan 3 bulan berlalu, polisi Jo tampaknya datang menemui Lee untuk membahas pengkhianatan Choi. Lee menjelaskan bahwa mungkin Choi tidak mau untuk mengenali dan melawannya sendirian. Dan di sebuah pelabuhan, Kim tampaknya baru saja turun dari kapal dan disambut oleh Hyung yang telah menunggu kedatangannya. Dan Kim sekarang siap untuk kembali membalas dendam. Sementara itu di kantor polisi, percakapan antara petugas polisi terjadi. Dan terungkap bahwa selama 3 bulan terakhir, petugas ini pun tak mengunjungi Sun teratur untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh. Dan meskipun memberikan informasi itu dapat mengurangi hukumannya, Sun tetap diam demi keselamatannya. Setelah itu dia bertemu dengan kepala polisi dan petugasnya itu dan memintanya untuk tetap bersabar. Dan dia menjawab kalau kini dia akan menjadi iblis dalam menyelesaikan masalah. 낭만이 씨가 많은 직원인데 내 경찰이네. 너는 네 할 일 하고. Dan dia pun meminta bantuannya untuk membunuhnya, dan sebagai imbalannya dan semua saham Kim akan diserahkan kepadanya. Dan tanpa ragu, Shin langsung menyetujuinya. Sementara itu di tempat lain, salah satu anak buahnya memberitahunya bahwa Kim ini telah bekerja sama dengan Shin. 먼저 칠까요? Adegan kemudian beralih ke pelabuhan dan di mana Kim bertemu dengan Choi. Dan Choi lalu menceritakan masa lalunya, di mana dulu dia adalah seorang nelayan yang selalu berusaha keras dan mengabdikan dirinya kepada Tuan Oh, yaitu sang pimpinan gangster. Meskipun Kim dan Choi membangun restoran tersebut bersama-sama, Tuan Oh lebih memilih menyerahkan resort tersebut kepada Kim. Dan hal itu memicunya dan membuatnya berkhianat, dan dia agar bisa untuk menumbuhkan dirinya. Kim kemudian memintanya untuk meminta maaf atas semua tindakannya yang merugikan geng tersebut, tetapi Choi menolak, di mana dia merasa tidak ada yang disesali. Dan sementara itu anak buah Lee tanpa disadari memasuki bisnis yang dikendalikan oleh Shin. Mereka telah jatuh ke dalam perangkat yang disiapkannya dan pengikut setianya.
Dan setelah pintu tertutup, perkelahian terjadi di antara semuanya. Di tempat lain, semua anak buahnya pun terbunuh. Dan saat dia bersiap diri, dia pun membawa surat perintah penangkapan untuk menangkap Lee. Setelah menangkap Lee, Shin menghubungi tangan kanannya untuk menghabisi Kim. 김필석이도 죽는 거다. 아직 진행 중입니다. Tanpa sepengetahuan mereka sedang diikuti oleh Hong. Dan sementara itu tangan kanan Shin diserang oleh anak buahnya hingga dia meninggal. Dan di tempat lain, polisi ini dihadang dan juga anak buahnya. Dan Kim sudah tahu kalau surat perintah adalah palsu. Dan Kim meminta polisinya untuk menyerahkan Lee kepadanya. Dan polisi Joe menolak. Dan polisi Joe melakukan ini karena dia tidak ingin membunuhnya lagi. Dan dia ingin mengangkat Kim yang dia anggap sebagai sahabatnya. 좀 가라 아니나? 시끄러워. Petugas polisi Joe akhirnya masuk ke mobil dan segera pergi. Dan kepala polisi memintanya untuk meninggalkan kota dan tidak pernah kembali lagi. Dan saat polisi lengah, Lee kemudian menyerang mereka dan menyebabkan mobilnya terbalik. Dan Lee juga berhasil keluar dan dia bersiap untuk melawan anak buahnya. Dan sementara itu petugas polisi ini pun keluar dan untuk memintanya jangan berurusan dengan Kim lagi. Dan dia mengabaikannya. Dan setelah mengalahkan semua anak buah Kim, dan Lee akhirnya berhadapan langsung. Dan dia memukulinya tanpa adanya ampun. Dan di sini Lee akhirnya mengerti bahwa Kim lebih kejam dari yang dia kira. 내는 억울하면 안 돼. 그 표정 말이야. 와서 나는 잡으려고? 살 수 있겠나? 낭만은 씨가 말랐다니. Dan di akhir film kita akan melihat Kim memasuki sebuah resort. Dan dia ini merenungkan betapa besarnya pengorbanan dan untuk mendapatkan resort ini. Dan film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.